Suatu pagi pada jam istirahat pertama di SMK Negeri 1 Purwakarta, Bima termenung di depan kelas. Ia tak menyadari bahwa kegelisahannya tersebut sejak tadi telah diperhatikan oleh sahabatnya Surya. Hei kamu, pagi-pagi sudah melamun saja. Ya ampun Sur, kamu ngagetin aku saja. Kalau jantungku copot gimana? Mau ganti? Maaf. Ngomong-ngomong ada apa Sur? Gak ada apa-apa kok, aku dari tadi cari kamu loh. Ya kemana lagi kalau nggak ke musola atau perpustakaan? Aku mau ke kantin nggak ada uang. Justru itu, mudah sekali mencarimu kawan. Ngomong-ngomong nanti lulus, kamu mau ngambil jurusan teknik informatika Universitas di Bandung ya? Entahlah Sur. Entah lah kawan. Kan itu cita-citamu menjadi programmer. Ya memang benar, tapi entahlah Sur. Ada apa ini kawan? Coba ceritakan padaku. Tentang buku-buku itu, orang tua aku tidak setuju aku melanjutkan ke pendidikan tinggi. Maunya aku jadi TKI saja. Wah, rumit juga ya kalau begitu. Coba nanti kamu ceritakan secara detail, nanti kita cari bersama-sama solusinya. Begini saja, Bin, kita konsultasikan masalah ini. Tubuh kita, beliau memiliki solusi yang terbaik. Baiklah, jam istirahat kedua saja Sur. Waktu istirahat jam pertama kita sudah habis. Ayo kita ke kelas. Ayo. Surya dan Bima pun akhirnya menuju kelas mereka. Setelah jam istirahat kedua selepas sholat zuhur, mereka berdua pergi menuju ruang Bu Sinta yang merupakan guru bimbingan konseling di kelas mereka. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang Bu. Dimas, Surya, ada apa kalian di sini? Apa ada yang ingin didiskusikan kepada ibu? Iya Bu, di sini kami mau membicarakan sesuatu. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi yang terbaik. Oh, baiklah Sur, ceritakan masalahmu kepada ibu, barangkali ibu bisa bantu. Bukan saya Bu, tapi Bima. Silakan silakan. Nah, begitu saja. Kapan kita mau menemui Bu Dina? Lebih cepat lebih baik Bu. Ya Bu, betul. Lebih cepat lebih baik. Usul saya sekarang saja karena jam istirahat masih lama, 15 menit lagi. Mungkin Bu Diana juga masih ada di tempat kerjanya. Kalau begitu, kita ke sana sekarang. Akhirnya Bima, Surya, dan Ibu Sinta bergegas menuju ruang Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Setibanya mereka di ruang Bu Dina, Bu Sinta menyampaikan perihal masalah Bima. Dia bisa sekolah ke perguruan tinggi karena ekonominya yang tidak bisa menolongkan dia karena keterbatasan ekonomi. Begini Bu Sinta, Bima dan Surya, sebenarnya saya ada sedikit solusi yang insya Allah bisa menjawab semua persoalan ini. Tapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan di sini. Sebaiknya kita ada solusi, ada ide untuk berkunjung ke rumahnya Bima. Bagaimana? Ide yang bagus tuh Bu. Kapan kita ya kira-kira ke rumah Bima? Besok pulang sekolah Bu, insya Allah orang tua saya sudah pulang dari pasar. Apakah Bu Sinta dan Bu Dina keberatan untuk meluangkan waktunya? Tentu saja tidak, Bim. Ibu merasa harus memperjuangkan pendidikanmu karena kamu salah satu siswa yang sangat dibanggakan di sekolah kami. Ibu juga tidak keberatan dia. Surya, kamu juga ikut ya? Baik Bu, dengan senang hati. Bukan harinya, di hari Minggu pagi, Bu Dina, Bu Sinta, dan Surya pergi berkunjung ke rumah Bima. Setibanya di rumah Bima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Sur, Bu Sinta, Bu Dina. Terima kasih, Bima. Ayah dan ibuku ada dulu. Adanya juga ibu sama teman saya Bu. Kebetulan ayah saya sudah keluar. Saya panggilkan dulu ya Bu. Silakan duduk dulu Bu. Bu Sinta, Bu Dina. Sur. Wah, ada tamu spesial rupanya Bu Dina. Apa kabar? Ini Bu Sinta, guru BK di sekolah Bima ya? Iya Bu, betul.
Tidak Bu, tidak sama sekali. Tidak, justru Bima adalah salah satu anak yang membanggakan sekolah kami. Syukurlah kalau begitu Bu. Lantas ada masalah apa ya? Begini Bu, langsung saja ke pokok permasalahan. Beberapa hari yang lalu Bima menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Saya ingin mengklarifikasikan kepada Ibu selaku orang tua dan Bima, apakah Ibu tidak berkenan untuk Bima masuk perguruan tinggi? Begitu rupanya. Langsung saja saya jawab ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas perhatian Ibu kepada anak kami. Begini Bu, alasan kami tidak memperkenankan Bima masuk kuliah perguruan tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah karena keterbatasan uang yang kami miliki. Saya ini hanya menjual sayur di pasar, sementara saya ikut berdagang bersama dengan kakak saya dan suami. Penghasilan kami hanyalah cukup untuk makan sehari-hari dan membayar uang sekolah Bima dan adik-adiknya. Melihat kondisi tersebut, saya merasa tidak mampu untuk membiayai Bima untuk belajar lebih tinggi lagi. Alasannya sebenarnya adalah begitu Bu. Kami tidak bermaksud untuk menghalang-halangi cita-cita Bima, tapi apabila dari kami yang hanya orang miskin yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, maka dari itu kami bermaksud untuk mengirim Bima ke luar negeri agar untuk menyekolahkan anak-anaknya. Begini Bu, maaf kalau saya lancang, memang sangat sulit sekali jika ingin menjadi studi tanpa ada kemampuan finansial. Saya mendukung, tapi bukan berarti proses pekerjaan itu harus terputus begitu saja. Apalagi Bima anak yang sangat cerdas dan sangat disayangkan jika ada yang diprestasi oleh sekolah untuk belajar ke jenjang perguruan tinggi. Betul Bu, Bima harus tetap melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Pendidikan itu teramat penting yang harus diperjuangkan dan gigi rasanya terlalu dini untuk menganggap persoalan ekonomi adalah faktor penghambat utama. Saya juga melihat bahwa Bima memiliki kemauan yang begitu. Saya sepakat dengan Bu Gina dan Bu Sinta, namun lagi-lagi kami tak berkemampuan untuk membiayai Bima, khususnya ketika ia akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Bu, kami benar-benar kesulitan masalah keuangan. Kami tak ingin mengeluh, namun ini hambatan terbesar kami saat ini. Ibu, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menceramahi akan pentingnya pendidikan, bukan itu. Kami ke sini juga membawa sebuah solusi yang cukup baik untuk Ibu, khususnya untuk Bima. Wah, apa itu Bu? Bima tetap bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke tinggi perguruan tinggi Pabu melalui program beasiswa bidik misi. Program ini ditujukan kepada calon mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Beasiswa yang akan diberikan berupa uang tunai dan dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai mekanisme pendaftarannya. Sekolah akan membantu Bima. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bu Gina dan Bu Sinta. Betul kan bisa begitu Bu? Saya sangat bersyukur kalau memang Bima tetap melanjutkan pendidikannya. Bima, kembalilah sebentar Nak. Ya Bu. Ayo saya izin pulang-pulang ya Bu. Ya. Maaf ya, aku tadi pergi tiba-tiba soalnya ada sekolah di rumah. Iya dong, masuk ya. Bima, kembalilah sebentar Nak. Bima dipanggil Ibu. Kau tetap bisa berkuliah Nak. Berterima kasihlah kepada Ibu Guru Bu Sinta dan Bina. Terima kasih banyak Bu telah membantu saya. Sama Bima. Terima kasih ya kalau gitu telah membantu Ya, saya. sama-sama Bapak Ibu, saya sekali berterima. Akar pendidikan itu pahit, yang manis itu buahnya. Ketika kita punya masalah dalam pendidikan,
Semua itu pasti ada jalan keluarnya ketika kita berusaha dan berdoa. Emang penting ya kuliah? Gak usah kuliah lah. Kuliah buat apa? SMA juga dapat kerja kok. Emang lo bakal jadi apa? Bakal jadi presiden? Kuliah mahal. Orang gak mampu kayak kita mah gak usah mimpi ketinggian lah. Ngapain cepet-cepet kuliah? Mending langsung kerja, dapat uang. Banyak kok orang yang sukses tapi gak kuliah. Kuliah gak penting. Ijazah mah cuma selembar kertas. Penting lah, kan biar pintar. Ki Hajar Dewantara kan udah memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Nah, dari situ kita tahu kalau pendidikan itu penting. Penting kali sih makanya sekolah. Penting kok. Penting sih. Kuliah lah. Kalau aku mau kuliah dong, apalagi di sekitar lingkungan sini, kakak-kakak yang kuliahnya itu kayaknya kelihatan lebih pinter gitu setelah kuliah. Kerja dong, kan orang kuliah juga ujungnya buat cari kerja juga. Aku mau nikah aja, biar nanti suami aku yang cari kerja. Kerja paling, emang gak capek belajar terus? Mau bantuin mama, biar dapet duit. Aku maunya nikah, soalnya udah lamar juga. Kayaknya cukup SMA aja deh. Wajib. Wajib banget. Wajib deh kayaknya, tapi ogah capek. Ya wajib sih, tapi aku maunya nikah dulu. Terus nanti biar suami aku yang biayain. Aku nggak tahu wajib apa enggak, tapi kayaknya kalau zaman sekarang udah kebutuhan deh kayaknya. Iya, ada kok di sekolah aku. Iya, ngasih tahu. Makanya itu juga aku tertarik banget untuk kuliah. Kayaknya enggak deh, tapi nggak tahu sih, jarang merhatiin di kelas, ngobrol mulu. Nggak ada sih kayaknya. Lupa. Iya, tahu kok, itu kan hak kita untuk pendidikan. Tahu, makanya aku mau gunain hak itu. Tahu sih, tapi kan nggak wajib buat kuliah. Iya tahu. Iya. Ya tahu kok, perusahaan juga kan pengen punya karyawan yang berpendidikan. Ya, makanya aku pengen kuliah supaya jadi orang berpendidikan dan nantinya aku bakal punya perusahaan sendiri. Tahu sih, tapi nggak apa-apa nggak sih kalau nggak kuliah? Yang penting bisa kerja, dapat duit deh. Tahu, tapi kan aku nggak mau kerja. Tahu sih, tapi aku males banget kuliah. Capek belajar terus. Anak berseragam abu yang tidak tahu arah masing-masing merasa menempuh pendidikan tinggi bukan sesuatu yang genting. Namun, telah menyadari pendidikan suatu yang penting, tak menyadari masa depan terombang-ambing. Setiap individu yang ada di dunia ini memiliki hak atas pendidikan, agar menjadi insani yang tidak dijajah dengan cara kehardikan. Pemerintah memberikan sarana pendidikan merupakan kewajiban, namun individulah yang menentukan perolehan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Manusia bersikut-sikutan untuk mempertahankan kehidupan dengan cara memperoleh suatu jabatan di masa depan. Namun pendidikan menengah tidaklah cukup bagi setiap insan. Maka dari itu, perlu untuk menempuh pendidikan lanjutan. Setelah kalian mencukupkan pendidikan sehingga mengabaikan peluang, tidak menyadari setiap sudut kehidupan akan selalu berhubungan dengan uang, ketika terjun ke dunia kerja baru menyadari bahwa pendapatan kurang, sehingga menyesal tidak mendapat ilmu cukup di masa sekarang.